Saya Nami. Kisah ini bukan fiksi. Ini adalah pengalaman mengerikan yang menimpa keluarga saya sendiri di Majalengka. Sebuah bukti nyata betapa butanya rasa iri dan dengki manusia. Keluarga kami sejak dulu mempercayai hal mistis. Ibu saya sering bilang, saya ini anak spesial karena lahir Jumat Kliwon. Katanya, jika ada santet yang coba menyerang, santet itu akan mental dan berbalik pada pengirimnya. Tapi kakak laki-laki saya, ia lahir Senin, yang dipercaya rentan terhadap segala jenis penyakit kiriman. Takdir mistis inilah yang akhirnya menyeret kami ke dalam teror ilmu hitam. Semua bermula saat saya masih kuliah. Kakak saya yang baru pulang tiba-tiba semangat merenovasi total rumah kami yang sudah usang. Ayah sempat menolak, khawatir dengan biaya dan tabungan yang harusnya disiapkan untuk pernikahan kakak. Tapi setelah didesak, akhirnya ayah mengiyakan. 7 bulan renovasi berjalan. Rumah kami berdiri megah, mencolok di antara rumah tetangga. Tapi kemegahan itu membawa petaka. Ia mengundang pandangan gelap penuh kebencian. Seminggu setelah kami menempati rumah baru itu, teror dimulai. Saat senja baru menyentuh, dari kamar kakak terdengar teriakan histeris yang memecah keheningan. Saya dan ibu berlari masuk. Kakak sudah jatuh di bawah ranjang. Wajahnya pucat pasi. Ia memegangi kakinya erat-erat, menjerit nyaring setiap kali kakinya disentuh atau digerakkan. Kami panggil mantri desa. Diperiksa teliti, kakinya sehat. Kami bawa ke dokter, difoto ronsen, bahkan dilakukan CT scan. Hasilnya selalu sama, medis tidak menemukan apapun yang salah. Tapi kenyataannya, kakak tak bisa berdiri. Hari berganti, tubuhnya yang dulu kekar kini layu, kulitnya menghitam, dan ia hanya bisa terbaring lemah. Kami sadar, ini bukan penyakit biasa. Ini adalah kiriman. Ayah memutuskan memanggil Mbah, seorang sesepuh dengan ilmu yang dipercaya bisa melawan kegelapan. Mbah datang saat maghrib tiba. Ia meminta saya dan ibu untuk tidak keluar kamar. Dari balik dinding, saya merasakan suasana yang berubah drastis. Angin di luar berhembus kencang. Suaranya seperti memukul-mukul dinding rumah kami. Namun anehnya, suara katak dan jangkrik yang biasanya ramai saat maghrib mendadak senyap total. Sunyi, mencekam, seperti alam sedang menahan napas. Setelah proses pengobatan selesai, Mbah keluar, wajahnya tegang. Ia memegang sebutir telur di tangannya, lantas memberikannya pada ayah. Buang telur ini ke arah ujung timur, ke sungai dekat gunung. Jangan pernah menengok ke belakang saat Bapak kembali, pesan Mbah dengan suara berat. Lalu Mbah menjelaskan, kakak saya adalah korban dari 4 orang yang sulit di sekitar rumah. Mereka tidak terima melihat keluarga kami berhasil dan mampu membangun rumah sebagus ini. Target asli mereka adalah ayah. Namun karena ayah juga lahir Jumat Kliwon, santet itu terpental. Sayangnya, santet itu mencari inang yang lemah, dan ia menemukan kakak yang saat itu sedang terlelap sebelum maghrib, waktu di mana setan dan jin berkeliaran. Sebelum pergi, Mbah berpesan agar kami sekeluarga memperkuat ibadah. Ibu diminta rajin mengaji. Ayah harus mencuci beras dengan air bacaan ayat kursi untuk disiram mengelilingi rumah. Dan saya harus menjaga salat. Keesokan paginya, keajaiban terjadi. Saya membuka pintu kamar, dan di sana
Kakak sudah berdiri tegak di samping ranjang, tersenyum lemah. Ia sembuh total. Seorang malam sebelumnya tidak ada apa-apa. Ayah kemudian menceritakan detail saat ia membuang telur itu. Ketika telur itu dilempar, ia pecah. Dan dari dalamnya mengalir darah bercampur cairan hitam yang sangat amis. Bau anyir dan busuk tak tertahankan. Setelah semua berlalu, saya baru menyadari kejanggalan selama renovasi. Sosok bayangan yang duduk di kebun kami dari pagi hingga sore. Langkah kaki mondar-mondir di tengah malam dan wangi melati yang selalu tercium setiap malam. Itu semua adalah penanda. Kami memilih untuk tidak mencari tahu siapa 4 orang yang mengirim santet itu. Kami percaya balasan dari Tuhan jauh lebih adil dan pedih. Kisah ini menjadi pelajaran abadi bagi kami bahwa kegelapan itu nyata dan kekuatan iri hati manusia bisa menjadi senjata paling mematikan. Kuatkan iman, ikhlas, dan selalu mohon perlindungan Tuhan, karena teror ilmu hitam mengintai di sekitar kita.